lagi, kami mendukung semua pihak, termasuk pelaporan nanti dari TPUA kepada Kompolnas ya, kemudian kepada pihak-pihak lain yang mungkin diperlukan. Jadi insya Allah semua ini akan membuka wacana masyarakat, membuka pengetahuan masyarakat, dan yang penting adalah kejujuran dan kenegarawanan. Itu yang paling penting untuk membongkar skandal ijazah palsu ini. Sudah ambil ijazahnya? Sudah, Om. Yang tanda tangan siapa? Rektor Roy Suryo, Om. Oh, baik. Sudah diuji di lab forensik sama Bang Rismon Sianipar? Jelas sudah, Om. Oh ya. Sudah dibawa ke rumah sakit? Memangnya harus? Harus dibawa ke rumah sakit. Biar diperiksa sama dokter Tifa. Diperiksa apanya? Ya, diperiksa kesehatan kertasnya, Kesehatan tintanya, kesehatan stempelnya juga diperiksa. Begitu ya, Om? Iya, supaya ijazahmu itu kuat. Asli dan kuat. Kuat kalau kau mau pakai maju Ya. untuk Presiden RI di tahun 2029. Oh, ya baik. Ya harus dibawa ke dokter Tifa untuk diperiksa kesehatan. Saudara Joko Widodo itu terkenal pembohong. Loh, pembohong gimana ini? Maka boleh jadi barang ini memang tidak ada. Dan dia berusaha keras untuk melindungi agar barang ini tidak ketahuan publik. Kalau dulu kan cukup ya Bambang tadi dikerjakan dengan Bareskrim ya. Waktu itu yang bergerak Direktorat Tindak Pidana Cyber, tangkap selesai. Di situ juga sebenarnya ini menjadi konfirmasi dia mulai defisit kekuasaan. Karena harus dia turun sendiri baru barang di jalan. Asli. Padahal yang diperiksa juga adalah soal identik dan non identik. Identik tidak sama dengan otentik. Tidak sama. Tidak bisa dikualifikasi, di framing menjadi asli. Belum terbukti bahwa dugaan ijazah palsu Jokowi asli. Belum. Oleh karena itulah TPUA melanjutkan proses ini sampai tuntas, sehingga masyarakat, rakyat, bangsa Indonesia puas pada ujungnya tentang bagaimana status ijazah dan juga skripsi dari presiden atau mantan presidennya yang menimbulkan kegaduhan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Oleh karena itu TPUA dan tim advokasi berbuat untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat, dalam rangka membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan di negeri Republik Indonesia. Bang Egy Sujana untuk memenuhi panggilan klarifikasi karena Bang Egy sakit lagi di luar negeri, maka kami yang disuruh oleh pihak keluarga untuk hadir pada saat ini. Seluruh warga dunia yang mencintai keadilan. Hari ini saya berbicara bukan hanya sebagai warga negara Indonesia, tetapi sebagai bagian dari komunitas global yang menjunjung tinggi kebenaran, kehormatan, dan integritas intelektual. Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tengah menghadapi krisis moral yang sunyi namun sangat menentukan. Bukan krisis yang ditandai oleh perang atau kekerasan, melainkan oleh pergulatan antara kebenaran dan kekuasaan, antara nurani akademik dan tekanan politik. Inti dari persoalan ini adalah sebuah pertanyaan yang sederhana namun mendasar. Benarkah seorang mantan Presiden Republik Indonesia pernah menjabat dengan ijazah akademik yang tidak otentik? Pertanyaan ini bukan serangan pribadi, bukan fitnah, bukan pula manuver politik. Ini adalah panggilan moral dan konstitusional yang diajukan oleh kami para akademisi, peneliti, dan intelektual yang menjalankan tanggung jawabnya untuk mengkaji, mempertanyakan, dan mengungkapkan kebenaran. Namun hari ini, kami yang bersuara, di antara kami adalah saya sendiri Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Sianipar, dan beberapa lainnya justru dikriminalisasi. Kami dibungkam, kami diperlakukan seolah-olah penjahat. Padahal satu-satunya kesalahan dalam tanda kutip kami adalah kami sedang menegakkan kebenaran. Tahu nggak kalian? Pengacara yang kemarin melaporkan tentang ijazah Jokowi itu palsu, ternyata dia sendiri memalsukan dokumen. Nah itu tadi ya Bang. Coba lu pikir, orang yang teriak-teriak ya kan melaporkan Pak Jokowi ijazahnya palsu, justru dirinya yang membuat dokumen palsu. aduh, gak berkaca sih, gak apa ya, gak mawas diri kalau kata orang tua dulu gitu loh. Jadi kalau
Anda mempermasalahkan ijazah Jokowi palsu atau tidak, harusnya tanya dulu diri Anda, apakah memang saya itu benar dalam posisi sekarang melaporkan ijazah Jokowi, atau saya justru yang salah arah. Dan saya akan menempuh pidana melaporkan Prof. Mahfud MD. Dia telah melakukan namanya contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Tidak boleh perkara yang belum diadili, dia seolah-olah sebagai hakim mengatakan bahwa gugatan itu ditolak. Ya, karena gugatan saya itu dinilainya bahan prestasi. Menurut saya tegas, Mahfud MD lancang. Yang kedua, dia melakukan penghinaan terhadap peradilan. Saya akan menempuh upaya hukum, memberi penilaian terhadap pengadilan yang belum diperiksa dengan mengatakan itu ditolak. Jelas dia akan mempengaruhi. Kenapa? Karena hakim-hakim itu muridnya. Mahfud tidak sadar itu. Pengadilan negeri nggak bisa dong mengadili perdata soal ijazah. Apa coba ya kan? Misalnya saya mau berkara Mas Andusku, ijazah Anda palsu kok dibawa ke perdata. Apa kerugian saya? Mahfud mengatakan perkaranya Taufik ini akan ditolak. Padahal tidak pernah ada. Saya nggak tahu kalau dia gugat kayak apa gitu. Itu perkara lokal kecil gitu. Dan Taufik itu siapa gitu. Aduh. Ini gitu ya. Mau nebeng tenar. Karena ijazah saudara palsu, Anda harus bayar ganti rugi ke saya. Kan itu kan perdata yang dikatakan sendiri oleh Rizal Fadila bahwa kami ditolak, maka saya arahkan ke pidana saja. Mahfud akan digugat contempt of court ke peradilan pidana, akan saya pidanakan. Bodoh dia. Karena Pak Jokowi, kenapa Pak Jokowi hanya melaporkan klien kami? Mohon maaf Pak Jokowi, hari ini yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu hampir seluruh rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia. Kalau nggak percaya, buka aja TikTok sebentar aja, lihat siapa yang ngomong ijazah itu dipersoalkan, dianggap palsu. Buka aja YouTube, buka aja Facebook, buka aja Instagram. Wah, jutaan orang yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo palsu. Tapi kenapa hanya 4 orang yang dilaporkan Pak Jokowi? Oh, itu kan yang memicu. Enggak bisa, hukum itu bukan hanya melakukan perbuatan, yang turut serta pun harus ikut diseret. Karena ada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Biasanya polisi seneng banget tuh pakai pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Enggak ada urusan pun ditarik-tarik. Oh, ini turut serta perbankan. Tapi dalam perkara ijazah palsu ini kenapa dipilih hanya 4 orang? Kenapa nggak seluruh rakyat yang hari ini menyatakan ijazah saudara Joko Widodo palsu itu juga dibikin LP gitu loh. Bikin aja LP seluruh polisi di seluruh Indonesia, kan bagus. Perkarakan saja seluruh rakyat Indonesia, kan bagus. Guys, kalian mau denger nggak orasi yang dilakukan oleh si tua bangka? Siapa ini? Itu tuh si Rizal Fadila. Jauh sebelum kasusnya dilaporkan ke Polda sama Pak Jokowi. Nah, kalian dengar? Nih. Oh, ini. Kita buktikan Jokowi kecil. Yang kecil siapa ini? Tuh kan? Apa itu nggak kurang ajar namanya? Kurang ajar banget ini. Nanti ditangkap, dibilang kriminalisasi. Tapi kelakuannya kayak gitu. Kaya ini. Ini didikan siapa sih kayak gini? Udah berbuat kayak gitu, dilaporin, pas pemanggilan pertama mangkir. Katanya ketabrak motor. Aduh. Dalam hal ini kami menyatakan kan, kita harus melakukan atau menggunakan ahli digital forensik yang netral dan yang seimbang. Ya, nanti Dr. Rizwan akan menyampaikan kenapa kami keberatan kalau hanya ahli digital forensik dari kepolisian. Ya, gitu. Ini minimal harus ada ahli digital forensik yang netral atau kalau perlu internasional yang ada. Waktu datang nanti Jokowi pakai mobil yang belum bayar pajak. Ya, iya. Dan katanya itu rental. Ya, nama sebuah perusahaan. Bohong lagi. Bohong lagi. Setelah diteliti, perusahaan itu adalah perusahaan atas nama Kahiyang Ayu. Anaknya. Istrinya Bobi. Palsu. Ini saya kasih saran yang terbaik. Sebentar lagi Anda, saya yakin, seyakin-yakinnya Anda pasti akan dipidana. Mantap bener. Menurut saya, Anda saat ini ngumpul dengan keluarga, anak, cucu,
di rumah aja makan yang enak-enak. Karena sebentar lagi Anda pasti masuk bui. Ada yang punya keyakinan katanya 1.000.000% ijazah Bapak Jokowi palsu. Saya punya keyakinan juga karena saya orang waras. 1.000.000.000% Anda akan masuk bui. Menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang lakukan sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Aduh Pak Anies, bingung saya sungguh lah. Pak Anies itu sebenarnya orang baik, iya. Kenapa lo nggak kesatria? Jiwa kesatria itu harus ada, kenapa? Kemarin kan udah bertanding kalah. Lihatlah Pak Ganjar, Pak Mahfud, nggak ngerecokin dia loh. Iya, malu kayak gini Pak Anies, betul. Kok kesannya itu seperti anak-anak, nggak dikasih permen karet, nggak dikasih permen, ya terus ngejar. Itu namanya rakus dengan kekuasaan Pak Anies, betul. Aduh, ada 11 purnawirawan pun entah apa-apa kerja. Kemarin ngebahas tentang ijazah bapaknya, yaitu adalah Pak Jokowi, ya kan? Sekarang yang dibahas yaitu adalah Mas Gibran selaku Wapres. Minta diturunin, katanya begitu guys. Gue jadi bertanya-tanya gitu sebagai masyarakat sipil ya, gitu ibarat orang sipil nih, kita mah kagak ngerti apa-apaan ini kita mah, ya kan? Buat apa diadakan pilpres kemarin? Kita menghargailah, iya kan? Kita menghargai para purnawirawan TNI itu. Apalagi mereka kan yang udah pensiun ini katanya berpangkat jenderal mungkin, iya kan? Mereka semua udah berpangkat jenderal yang purnawirawan ini. Apalagi bapak kita yang ada saya setik di video ini. Beliau ini adalah negarawan. Beliau mantan Panglima ABRI sekaligus mantan wakil presiden di era kepemimpinan Bapak Soeharto. Iya kan? Tapi yang membuat saya terkejut, Bapak kita ini, Bapak Tri Sutrisno ini dan para purnawirawan itu katanya membuat usulan untuk mencopot Mas Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Katanya untuk menyelamatkan Indonesia ini. Ya, katanya seperti itu, Bang. Hah? Memangnya sekarang Indonesia ini bahaya? Bapak-bapak purnawirawan TNI yang terhormat. Hah? Memangnya kesalahan apa yang dibuat oleh Mas Gibran? Pelanggaran kriminal apa yang dibuat oleh Mas Gibran? Makanya ada usulan dari kalian Mas Gibran itu mau dicopot. Hah? Apa kesalahan, apa perbuatan yang dilakukan Gibran sehingga bapak-bapak yang udah uzur, yang sekarang tinggal menikmati masa pensiun itu punya inisiatif untuk mencopot Mas Gibran dari jabatannya? Maaf bapak-bapak purnawirawan TNI ya, yang memilih Mas Gibran untuk menjadi wakil presiden bukan kalian. Ya. Apa bapak-bapak purnawirawan dan bapak kita Tri Sutrisno ini nggak tahu? Atau memang nggak mau tahu bahwa kemenangan Bapak Prabowo Subianto menjadi presiden di negeri ini karena pengaruh dari seorang Gibran Rakabuming. Ya, harusnya bapak-bapak sadar itu.
Mungkin Bapak punya andil, Bapak-bapak purnawirawan TNI punya andil dalam kemenangan Bapak Prabowo, tapi kecil. Saya berani jamin itu, Pak. Andil kalian dalam kemenangan Bapak Prabowo sebagai presiden kecil. Yang memiliki andil besar dalam kemenangan Bapak Prabowo adalah rakyat negeri ini. Tentang ijazah ya kita nggak usah terlalu risau lagi karena sudah diproses di ranah hukum dan mulai disidangkan kalau tidak salah. Malah kuasa hukum yang menuntut Pak Jokowi itu kan dia pemalsu ijazah juga ternyata. Tapi itu sekali lagi urusan mereka lah. Nah, kita ada 2 poin yang akan kita kasih masukan dan kita perlu review ini karena seperti yang selalu saya sampaikan, kita harus memberi masukan kepada hal-hal yang kita anggap kurang elok gitu, yang beredar di ranah sosial khususnya. Satu tentang usulan 8 poin dari Purnawirawan ABRI yang kemarin berkumpul, tapi kita fokus di 1 poin saja, yaitu mengusulkan penggantian Wapres. Gitu ya. Nah, Wapres ini kan sejarahnya memang seru karena seolah-olah dipaksakan Pak Jokowi, waktu itu MK-nya juga karena omnya dan sebagainya. Tapi kalau dikutip dari apa yang disampaikan Sumi Dasko, yang saya lihat di videonya itu ya cukup jelas sebenarnya kalau dia, karena dia orang dalam, tidak perlu tidak dari suara keluarga Pak Jokowi. 5 kali Pak Prabowo itu meminta Gibran menjadi Wapres, yang pada akhirnya 7 koalisi itu menyetujui dan memilih Gibran juga. 5 kali itu Pak Jokowi 4 kalinya itu mengatakan apa agak sebaiknya dipikir dulu Pak Prabowo. Artinya dia juga tidak mau nanti dituduh macam-macam tentang karena itu anaknya kan. Yang terakhir, kenapa Prabowo juga memaksa, jawabannya ya coba kalau memang pilihannya itu tanya saja sama anaknya. Artinya dalam proses 4 kali Pak Prabowo bicara dengan Pak Jokowi itu, Pak Jokowi juga tidak menyampaikan itu ke Gibran, gitu kan, hasil poinnya seperti itu. Nah, jadi seperti yang saya tulis di Facebook, sebenarnya kalau ini yang terjadi, Pak Prabowo tinggal bilang saja, urusan Wapres itu adalah pilihan beliau. Jadi jangan ada pihak-pihak lagi yang mencoba-coba untuk bicara soal Gibran. Itu menurut saya supaya apa? Supaya isu Gibran mau dimaculkan, tidak mumpuni dan sebagainya ini bisa berhenti. Karena kalau tidak ya terus saja masuk di ranah sosial yang mengambil energi yang sia-sia buat masyarakat Indonesia. Itu sudah pasti, seperti saya saja secara pribadi juga terganggu. Karena banyak hal yang bisa kita pikirin untuk sama-sama mengurus negeri ini, tapi kan direcokin saja sama orang-orang kerdil yang berpikir mundur itu. Kalau pemerintah sekarang mau membereskan soal Pertamina, membereskan soal pengadaan, taruh di katalog RKPP. Kalau Anda tidak kasih, semua orang akan curiga Anda sedang mau ganti pemain. Kalau ini berlalu seperti ini hanya ganti pemain. Kita tahu toh. Mau kasus PT Timah, mau siapa. Kalau masih sama kejadiannya, Anda ganti pemain. Makanya kenapa semua takut menjadi dirut toh? Kan itu yang maunya orang gitu loh. Pejabat Republik ini kalau mau beres, naikin gaji. Pembuktian terbalik. Kalau kekayaan kamu itu tidak bisa buktikan dengan pajak yang Anda bayar, sita buat negara. Terakhir Pak. Tapi butuh PP dong. Ya. Pertanyaan saya, berani nggak SBY dan Jokowi keluarkan PP-nya? Termasuk Pak Prabowo, keluarkan PP-nya aja. Supaya membandingkan, beres negeri ini kok. Pak, terakhir Pak. Korupsi beres. 1 berhasil, week 2 berhasil, tunggu tanahmu selanjutnya. Tunggu tanahmu selanjutnya menjadi korban. Tunggu tanahmu jadi korban selanjutnya. Mau? Tunggu saja. Tunggu tanggal main. Tunggu tanggal. Yang disebut PSN itu Jokowi. Saya sebut Jokowi bukan pemerintah ya. Jokowi waktu itu kebetulan sebagai presiden, sebagai penguasa, ya. Dia beri ke perusahaan Aguan karena Aguan menyelamatkan mukanya di IKN, ya.
Karena aguan, karena IKN itu tidak ada investor yang sudah disampaikan Jokowi itu seolah-olah investor yang di IKN itu banyak, padahal nggak ada. Nah, untuk nutup malunya Jokowi, Aguan bikin hotel di situ. Yang bikin pada laut ya 30,16 km sampai hari ini tidak pernah disenggol oleh polisi. Jangan-jangan polisi takut mengusut kasus pagar laut karena petinggi Polri sudah dituas oleh Aguan dan Antoni Salim. Allah, kok gak ada satupun yang ditersangkakan Pak Polisi? Takut Pak Polisi? Laut itu milik kita yang ngelola negara. Mau diambil Aguan dan Antoni Salim? Kurang ajar. Jangan sampai hari ini NKRI sampai ke anak cucu kita sudah menjadi NKRA, Negara Kesatuan Republik Aguan, Negara Kesatuan Republik Antoni Salim. Kenapa? Karena kedaulatan tanah laut kita sudah dikendalikan oleh oligarki Aguan dan Antoni Salim. Tapi kok harus TNI AL yang nyabut? Ini negara, apakah sudah kalah dengan Aguan dan Antoni Salim? Tapi KPK di bawah kendali oligarki Aguan dan Antoni Salim. Tapi seluruh rakyat untuk bersatu melawan kezaliman Aguan dan Antoni Salim. Tapi seluruh rakyat bersatu melawan kezaliman Jokowi dan Erlangga Hartarto. Tapi seluruh rakyat bersatu untuk menggulung kezaliman demi menyelamatkan Indonesia dan generasi kita selanjutnya. Tapi kacau tidak? Saya mau tanya, pagar 30 km itu pendek apa panjang? Pendek apa panjang? Sekarang saya mau tanya, di pinggir laut kita ada petugas kita tidak? Ada tidak? Pengawas laut ada tidak? Apa iya mereka nggak tahu? Dia mau bodohin rakyat. Ditanya, ini bagaimana Pak? 30 km. Menteri ditanya, nggak tahu. Ngapain lu jadi menteri? Digaji mahal nggak tahu. Kacau tidak? Kacau tidak? Bukan nggak tahu, udah pada terima sogokan. Nah, dia terima sogokan, dia nggak sangka kalau rakyat marah. Pinggir laut itu milik negara, bukan milik pribadi. Nggak boleh, saudara, orang main pagar laut. Sombongnya, sekarang begitu udah rame, apa dia bilang? Enggak, itu swadaya masyarakat. Mereka mau bikin di situ Pantai Indah Kapuk 2 katanya. Mau dibikin di di Tangerang gitu kan. Saya nggak tahu ada sangkutan atau enggak sama pagar laut, wallahu a'lam. Yang saya tahu mereka mau bikin PIK 2 di situ. Kalau mereka mau bikin PIK 2 di situ, berarti masyarakat digeser nggak? Kegeser nggak? Yang ada di PIK rata-rata orang kaya apa orang miskin yang tinggal? Orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Mereka bikin rumah besar-besar. Nanti mereka taruh mereka punya speedboat. Nanti mereka ini punya laut. Udah kayak mereka yang punya laut. Nanti mereka pergi ke sana. Itu laut kayak punya mereka nanti. Akhirnya masyarakat asli pribumi akan tergeser dari tanah kelahirannya sendiri, saudara. Ada pula yang dengan penuh semangat menjadikan kasus Aguan sebagai contoh kejahatan Tionghoa. Tulis Rizal, dengan memperalat penguasa politik, penjahat etnis Cina itu menggusur dan mengusir, menjajah, menjelajah, memaksa, dan membuat derita. Menurutnya lagi, PIK 2 Aguan adalah gambaran dari arogansi dan keserakahan etnis Cina. Ia hendak membuat negara dalam negara, tulis Rizal. Rakyat ditipu dan dibodohi seolah-olah akan disejahterakan, padahal yang sejahtera hanya segelintir pejabat dan aparat serta jaringan mafianya saja tampaknya. Ujungnya, tulis Rizal, pemerintah harus melakukan pembatalan segala perizinan yang terkait PIK 2. Proyek ini wajib untuk dibatalkan, kata Rizal. Rizal bersemangat sekali mencaci Aguan yang menurutnya beraroma kriminal. Aguan adalah etnis Cina jahat, model dari mafia yang berduit banyak dan layak untuk masuk jeruji besi karena mengacak-acak Indonesia, tulisnya. Anies tidak pernah menggunakan politik identitas, itu fakta. Jadi yang menggunakan politik identitas yang pertama kali itu adalah Ahok. Nggak boleh, silakan buka, maksudnya gini, saya ini minoritas 3 kali. Kan disebutkan Ahok itu kan, saya Cina, saya Kristen, saya orang dari Sumatera, minoritas 3 kali. Jadi yang mengangkat isu-isu identitas ini justru Ahok. Jadi sebenarnya yang harus kita teliti kalau secara faktual, kenapa Ahok mengangkat isu politik identitas? Dia ingin mengkapitalisasi keminoritasan itu supaya memunculkan sentimentasi positif terhadap dirinya, dan dia playing victim terus.
Yang nggak bisa dia kontrol kata-katanya, yang membuat dia terpleset dalam permainan itu. Dan itu terbukti, dia selalu mengglorifikasi, mendengungkan bahwa dia minoritas. Itu selalu ada itu. Yang itu sebenarnya nggak ada. Politik identitas itu sudah ada sebelum Anies ikut kontestasi jadi calon gubernur. Waktu Anies masih menteri sudah ada itu. Saya Muslim, saya pilih Ahok, gitu. Sudah ada. Ini politik identitas. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK itu bukan bahan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu tegakkan. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan. Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya, angin puting beliung, wes angin-anginan itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu lo ya. Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu. Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir Mas Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Syukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang,
waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai semua, nama saya Jonas Leong. Saya adalah investor saham, forex, dan juga kripto. Channel ini banyak membahas tentang berita terkini, edukasi finansial, investasi, dan lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kamu suka dengan konten yang serupa. Follow juga sosial media lainnya yang saya taruh di kolom deskripsi. Di sana kalian akan mendapatkan konten yang berbeda. Saya juga punya Telegram channel yang isinya berfokus kepada trading dan juga investasi. Itu Telegramnya gratis. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebagian besar penonton di video ini setelah menonton video di awal mungkin bertanya, apakah kejadian seperti krisis 98 akan terulang? Belum lagi keadaan global yang tidak menentu. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk selamat dari krisis yang mungkin akan datang dalam waktu dekat? Jawabannya adalah investasi. Kebanyakan dari kalian yang nonton, kalau investasi pikirannya pasti hanya properti. Akan tetapi ketika terjadi krisis 98, apa yang terjadi dengan rupiah ketika hyperinflasi? Dan juga apa yang terjadi dengan harga properti? Harga dolar naik dari Rp2.500 terbang ke Rp15.000. Otomatis utang yang kita harus bayarkan naik 6 kali lipat. Banyak sekali bisnis yang bangkrut. Kebakaran terjadi di mana-mana. Hingga rumah pun bagaikan tidak ada harganya. Mau dijual pun tidak ada yang mau beli. Saya tidak mengatakan ini akan terjadi lagi. Tapi kemungkinan terjadi seperti Mei 98 tetaplah ada. Negara gede seperti Argentina, Venezuela, dan Turki baru-baru saja mengalami hyperinflasi. Apalagi setiap hari ketemu ada saja konten yang berbau sara kepada orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Entah itu di Instagram ataupun di YouTube ataupun sosial media lainnya. Kita bisa melihat di tahun 2017 saat Pilgub Jakarta hampir terjadi kerusuhan seperti tahun 98 karena Ahok dituduh menodai agama. Ahok pun harus dipenjara untuk menenangkan masyarakat yang dengan gampangnya dihasut untuk membenci Tionghoa dan tidak memilih pemimpin yang beda agama. Pada akhirnya, Anies jadi gubernur dengan bantuan ormas terlarang seperti FPI. Dan sampai saat ini, dia dijuluki sebagai bapak politik identitas. Kejadian itu pun berlanjut hingga saat ini. Masifnya pemberitaan sara terhadap Tionghoa beredar di media-media yang gak jelas. Penontonnya setiap hari dihasut untuk menggulingkan pemerintahan karena tuduhan Indonesia dikuasai oleh Taipan atau Sunda Naga, yang ujung-ujungnya menyalahkan Tionghoa lagi. Kita bisa melihat kejadian di PIK 2, di mana ormas terlarang seperti FPI dan HTI terus menghasut masyarakat untuk membenci Tionghoa. Saya tidak bisa membayangkan jika kejadian seperti Mei 98 terulang kembali. Setiap musibah yang selalu disalahkan adalah keturunan Tionghoa. Setidaknya di video ini saya akan membagikan strategi saya yang udah saya terapin jika kejadian seperti tahun 98 terulang kembali. Tujuan dari strategi ini supaya kita setidaknya bisa selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi.
Strateginya adalah investasi di aset yang berbeda-beda, bukan di satu jenis aset saja. Misalnya hanya di properti. Kalian bisa mulai belajar berinvestasi di aset yang berbeda seperti Bitcoin, emas, dolar, bahkan saham global atau saham Amerika. Ini adalah cara yang bagus untuk mengurangi risiko tergantung kepada satu jenis aset. Bukan nggak nasionalis kalau mau invest di aset-aset yang saya sebutkan tadi. Tapi memang peluang yang kita dapatkan dan potensinya memang jauh lebih bagus dibandingkan kita membeli properti, apalagi deposito. Pertama, jenis aset seperti emas. Setidaknya kita bisa terlindung dari efek hyperinflasi yang terjadi. Selain itu, kalian juga harus belajar bagaimana mendapatkan penghasilan dari emas. Kedua adalah belajar investasi aset global seperti saham Amerika atau saham global. Ketika terjadi krisis, yang paling berdampak adalah saham-saham Indonesia. Karena semua utang perusahaan dalam bentuk dolar akan terkena dampaknya. Deposito, reksadana, dan juga properti akan terkena imbasnya. Poin yang ketiga adalah belajar mengenal berinvestasi di Bitcoin. Alasan kenapa saya suka banget dengan kripto, karena saya bisa pergi ke negara manapun di dunia ini. Misalnya saya pergi ke Singapura, saya tinggal jual saja kripto saya di negara itu. Saya menganggap Bitcoin itu sebagai aset properti digital yang bisa saya bawa kemanapun dan jual kapanpun secara instan. Kalau misalnya saya butuh uang, detik ini pun bisa saya jual dan tidak perlu menunggu berbulan-bulan. Itulah strategi saya jika kejadian 98 terulang kembali, untuk kita bisa selamat dari masalah finansial. Kamu bisa cek link di kolom deskripsi untuk memulai investasi. Dan saya juga sudah sediakan video playlist supaya membantu kalian paham tentang investasi. Semoga video kali ini membantu kalian untuk selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi kembali. Semoga Indonesia selalu damai dan sampai jumpa di video selanjutnya.